في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Salah satu hikmah mengapa syariat Rasulullah SAW menjadi syariat terakhir adalah supaya orang-orang kafir di masa mendatang tidak akan bisa menyerang syariat Islam sebagai sesuatu yang buruk. Karena Rasulullah SAW datang dengan membawa kitab yang jelas dengan hukum-hukum yang jelas. Contoh, ketika Kristen mengecam atau menghina Islam karena Islam membolehkan punya istri 4, maka tinggal kita tanyakan balik dalam agama Kristen. Jadi dalam agama Kristen itu boleh punya istri berapa? Kalau mereka bilang hanya boleh 1, itu bohong. Sebab Salomo punya 1000 istri, Daud punya puluhan istri, dan itu tertulis di dalam kitab suci mereka. Justru ketika kitab suci tidak memberikan batasan berapa banyak istri yang boleh dinikahi, berarti punya istri 100 pun tidak dilarang, karena tidak ada batasan yang jelas. Apa maksud contoh dari hal kecil ini? Jadi begini, agama manapun yang menuding syariat Islam itu buruk, pada hakikatnya mereka meludah ke wajah mereka sendiri. Sebab di dalam kitab mereka justru tidak ada aturan yang jelas tentang hal itu. Contoh lain begini, ketika agama Kristen menyerang Islam dengan menyebut Islam sebagai agama kekerasan, coba kita tanyakan sejarah. Dulu ketika Kristen berkuasa di negara Romawi, pernahkah negara Romawi tidak berperang? Justru besarnya negara Romawi itu karena selalu menang perang sebelum lahir Rasulullah SAW. Dan pada masa itu justru Romawi adalah negara yang sangat kejam. Musuh yang kalah wanita-wanitanya diperkosa, yang masih gadis diperkosa, yang sudah tua dibunuh, yang anak-anak dijadikan budak dijual. Budak-budak yang dijual oleh Romawi pada akhirnya sampai ke Arab. Jadi bangsa Arab itu punya budak, itu juga berkat Romawi yang jual orang-orang tadi sebagai budak. Jadi ini fakta sejarah. Bohong kalau mereka tidak mau mengaku. Jadi hampir semua tuduhan orang kafir itu bisa dipatahkan dengan kitab mereka sendiri dan fakta sejarah. Nah, baru-baru ini yang bikin haredang habis yaitu masalah rebutan Hagia Sophia. Bahkan Christian Pongo, Tempe Ragi, semuanya bikin video untuk menyudutkan Islam dalam masalah ini. Jadi begini ya, apakah benar Al-Fatih itu merampok Hagia Sophia? Ini pertanyaan yang saya katakan sebagai pertanyaan paling, ya bisa dikatakan paling bodoh sejagat. Jadi tahu kan aturan perang zaman dulu, apalagi aturan perangnya orang-orang Romawi yang beragama Kristen. Kalau aturan perang Romawi, siapa yang kalah perang, maka mereka jadi budak. Dan segala harta milik mereka adalah harta rampasan. Ini aturan perang bahkan diberlakukan dari zaman Romawi berkuasa yang beragama Kristen. Apakah Islam juga seperti itu? Tentu saja tidak. Jadi pernahkah kalian nonton film judulnya Kingdom of Heaven? Kalau kalian sudah pernah nonton film yang judulnya Kingdom of Heaven, ya kurang lebih seperti itulah kalau Islam yang menang. Silahkan tonton kalau belum nonton. Tidak ada yang dijadikan budak. Mereka semuanya hanya diusir dari kota mereka, tapi mereka dapat jaminan perlindungan dan keamanan, tidak dibantai, wanita-wanita tidak diperkosa, semuanya aman. Ketika Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pun sama. Ketika mereka menyerah, maka mereka hanya diberikan 2 pilihan, tunduk pada aturan Islam atau pergi dari Konstantinopel. Bagi yang tunduk, mereka hanya dikenakan pajak, tidak dirampas harta benda mereka. Tapi bagi yang tidak mau tunduk, maka mereka harus meninggalkan Konstantinopel dan meninggalkan rumah-rumah mereka. Nah, pada saat itu, salah satu yang ditinggalkan oleh mereka adalah Hagia Sophia. Maka Al-Fatih pun dengan kebijakannya mengubah gereja ortodoks itu menjadi masjid dan digunakan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau bicara Hagia Sophia, jangan bicara siapa yang membangun, tapi bicara aturan perang zaman itu. Aneh kalau bicara Hagia Sophia itu adalah bicara siapa yang membangun. Ini nggak masuk akal. Dan begini, kalau orang kafir saat ini memojokkan Erdogan masalah Hagia Sophia, sebenarnya mereka meludah ke muka sendiri.
Karena mereka juga melakukan hal yang sama. Dulu ketika mereka mengalahkan Bani Umayyah di Cordoba, mereka justru membantai umat Islam tanpa sisa. Semuanya dijarah oleh mereka. Bahkan masjid paling besar di Cordoba saat itu direbut oleh mereka dan sekarang menjadi gereja katedral. Nah ini, jadi maka saya katakan ini namanya meludah ke muka sendiri. Makanya kalau mereka menuntut agar Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid, kami juga akan menuntut supaya Masjid Cordoba dikembalikan dari gereja katedral menjadi masjid. Mudah kan? Karena dalam sejarahnya, Katedral Cordoba dulu adalah Masjid Agung Cordoba. Masjid ini dibangun di atas tanah yang dulunya gereja. Ketika Islam menguasai Andalusia, Muslim dan Kristen bersepakat membagi dua tanah ini. Sebagian untuk masjid dan sebagian untuk gereja. Tapi dalam perjalanannya orang-orang Kristen semakin sedikit dan gereja ini semakin sepi, sehingga gereja ini dibeli oleh Khalifah Abdurrahman I. Lalu bangunan ini dihancurkan total dan dibangunlah Masjid Cordoba dengan wujud yang kita lihat saat ini. Jadi Masjid Cordoba itu mutlak bangunan milik umat Islam. Jadi kalau mau menggugat Hagia Sophia, kami juga akan menggugat masjid ini. Simpel saja prinsipnya. Kalian menjual, kami beli. والأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا الأرض لنا والقدس لنا